Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Caka Tunggara dan dua kawan saya. Kami di sini adalah trio Awan. Trionya orang-orang awam. Jadi kami bertiga ini adalah orang awam. Nah, di kesempatan video kali ini kami akan mencoba membahas atau menjelaskan tentang sesuatu yang sangat ekstrim sekali. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Hanya sekali saja. Dan mungkin ini adalah penjelasan atau edukasi yang sangat brutal sekali. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Cukup sekali saja. Sebelum ke pembahasan, buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Buat yang baru menonton, selamat menonton. Jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Jangan lupa sahare. Gitu. Tapi bukan tidur ya, sahare. Gitu. Iya, gitu. Di-share. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mulai membahas pembahasan yang sangat ekstrim sekali. Perlu saya ingatkan sekali lagi dan perlu saya tegaskan sekali lagi, ini penjelasan versi kami orang awam. Karena kami bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang ajengan, bukan pula seorang habib. Kami hanya orang-orang awam yang memberanikan diri menjelaskan. Kita ini kan sebagai orang Islam. Ya. Apakah Anda orang Islam? Orang Islam. Apakah Anda orang Islam? Ya, jelas. Sejak kapan Anda masuk Islam? Stop. Tidak perlu jawab. Ini bahan tafakur buat kita semua. Dan orang Islam itu pasti beriman. Ya, betul? Betul. Apakah Anda beriman? Beriman. Apakah Anda beriman? Ya, beriman. Oke, berarti sepakat kita semua beriman. Tidak berimin ya? Tidak. Ada dong, jangan dilupakan. Si Imin yang selalu aceng-acengan. Jadi yang akan kita bahas itu adalah rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Apakah Bang Ogi percaya kepada Allah? Ya, percaya. Percaya. Apakah percaya kepada Allah? Jelas percaya. Nah, percaya kepada Allah itu percaya kepada apanya? Ya, kalau menurut saya itu percaya ke Allah, percaya ke adanya Allah. Berarti percaya kepada Allah itu, iman kepada Allah itu iman kepada adanya Allah gitu. Oke. Bagaimana Bang Tolim? Percaya kepada Allah itu percaya kepada apanya? Sama begitu. Adanya. Oke, berarti sepakat ya. Kita ini percaya kepada Allah itu percaya kepada adanya. Nah, timbul lagi pertanyaan. Kita kan sudah percaya kepada Allah itu kepada adanya. Nah, adanya Allah itu adanya apa? Ya, kalau menurut saya, kalau sekarang itu ya, percayanya adanya Allah, ya adanya alam sekitar gitu. Dadamelannya. Ciptaannya. Berarti adanya Allah itu adanya ciptaannya gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya ciptaannya nggak ada? Berarti Allahnya nggak ada. Kalau menurut logika saya. Ya, itu seperti itu nggak? Ya enggak, itu mah tetap aja kalau Allahnya mah ada gitu. Oh, jadi biarpun alam semesta ini nggak ada, Allah mah tetap ada gitu. Ada. Soalnya kan
dina keterangannya juga Allah mah kan maha terdahulu gitu. Maha terdahulu. Iya. Jadi sebelum Alam dunia alam semesta ada, Allah mah sudah ada. sudah ada. Oh, berarti biarpun alam dunia nggak ada, Iya. Allah itu tetap Tetap ada. ada. Gitu, Oke, kalau menurut penjelasan yang sangat markotop dan luar biasa. Yes, tergen. Bagaimana, Mang Tolib? Kalau kata Adanya saya, Allah itu, adanya Allah itu adanya apa? karena adanya makhluk. Berarti adanya makhluk, hampir sama, Ya. cuman beda sedikit. Iya. Oh ya, dada melanana kalau itu mah ya. Iya, kan ini mah dada melana bisa luas, gitu mencakup, termasuk alam dunia. Makhluk juga sama sih, Ya, alam dunia juga makhluk sebenarnya. Iya, mah, iya. Jadi Nah, mencakup gitu ya. bagaimana kalau seandainya makhluk nggak ada? Jadi menurut logika saya, kalau makhluk nggak ada, berarti Allah juga nggak ada. Nah, bagaimana menurut Bang Tolib? Apakah sama seperti itu atau enggak? Ya tidak begitu juga. Alasannya? Ya kalau kita mah kan ada ininya. Gimana ya? Ada apanya? Coba. Ada apanya? Kayak iya nah gitu maksudnya. Kalau Allah mah tetap ada gitu. Kalau kita mah ada meninggalnya gitu. Oh, berarti kalau kita mah makhluk mah tidak langgeng. Nah, Kalau Allah mah maha langgeng. Gitu. Berarti biarpun alam dunia ini nggak ada atau makhluk nggak ada, Ya. Allah mah tetap ada karena Ya. Allah itu maha langgeng. Oke. Berarti Allah itu ada karena adanya ciptaannya. Kalau menurut Bang Tolib, Allah itu ada karena ada makhluk. Selain itu ada nggak? selain itu udahlah segitu aja dulu. Segitu. Nah, ini kan masih ranah, kalau menurut saya ini masih ranah di luar gitu. Iya, di luar. Maksudnya di luar kan. Iya. Kan kita ini harus benar-benar hakul yakin. Jadi kita tahu Allah itu jangan katanya. Jangan kata orang. Jangan kata siapa gitu. Atau keterangan. Apakah kita nggak mau mengenal Allah gitu, membuktikan bahwa Allah itu ada? Kira-kira mau nggak? Ya jelas mau tuh kalau itu mah. Mau. Jelas mau nggak? Jelas. Nah, bagaimana menghakul yakinkan bahwa Allah itu ada? Ya kalau menurut saya, kalau misalkan pengen hakul yakin banget gitu ya, tahu banget, ya harus belajar dulu lah. Kan ada ilmunya itu. Oh, berarti Awal ini materi patullah kan itu. oh, Awal-awalnya agama kan harus tahu dulu sama Allah kan gitu. oh begitu. Oke, Iya. skip. Jangan berkepanjangan. Karena sangat berbahaya sekali. Bagaimana membuktikan adanya Allah? Membuktikan adanya Allah kan ada. Biar kita hakul yakin. Ya. Kan ada dikatakan itu apa keterangan bukan itu ya apa Apanya? atau sifat asma apal itu. Wah, itu mah bukan keterangan tuh mah. Bukan kan? Ya harus tahu dulu ke situ kan baru. Apakah tahu ke situ itu berguru atau tanpa guru? Ya berguru. Berarti ada guru. Ada dasarnya dulu dari guru Oh, untuk berarti mengetahui kalau gitu. berarti biar kita hakul yakin itu berarti tetap harus Ada dasarnya dulu ada melalui dasar. guru. Sama guru. Berarti untuk kita membuktikan bahwa Allah itu ada harus belajar dulu gitu. Tetap. Oh, begitu. Ada lagi nggak tambahan-tambahan? Udah segitu saja. Segitu. Ada tambahan lagi nggak? Udah segitu aja. Nah, di sini berarti jelas ya. Menurut pendapat Bang Ogi dan menurut pendapat Bang Tolib. Nah, kalau menurut saya pribadi, betul kita iman kepada Allah itu iman kepada adanya. Iya. Ya kan? Iya betul. Nah, terus adanya Allah itu adanya apa?
adanya hidup kalau menurut saya. Iya, betul. 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 Karena yang namanya hidup itu Allah itu maha hidup. Maha hidup, ya betul. Karena kalau kita itu dihidupkan oleh Yang maha hidup. hidup atau yang maha hidup. Nah, karena kita ini makhluk, kalau makhluk itu dihidupkan atau diadakan. Gitu. Jadi kita mah tidak langgeng. Karena yang langgeng itu Allah Subhanahu wa taala, maha hidup. Jadi maha ada. Kalau kita mah yang namanya makhluk mah dihidupkan atau diadakan. Nah, di sini adanya Allah itu adanya hidup kalau menurut saya. Iya. Nah, adanya hidup itu adanya apa? Nah, itulah yang menjadi rahasia. Rahasia itu. Itu tidak bisa dikemukakan. Iya. Gitu. Jadi ada rahasia di balik rahasia. Gitu. Karena Allah itu mempunyai rahasia. Gitu. Apa aja rahasianya? Contohnya jodoh, pati, bagja, cilaka. Begitu. Jadi kalau kita ingin hakul yakin kepada Allah, maka belajarlah sama orang yang sudah mengenal atau sudah marifatullah. Buat dulur-dulur yang ingin hakul yakin kepada Allah, maka carilah guru mursyid lah, katakan guru mursyid, biar kita tahu, biar kita mengenal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan belajar asal-asalan ya, karena kalau kita belajar tanpa guru, maka gurunya Setan. Setan. Nah, gitu. Jadi tetap kita ini harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Jadi untuk menunjukkan metode atau cara supaya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga bisa berjalan dengan lancar apa yang kita inginkan tentang marifatullah. Begitu. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Komen maksudnya. Ya, komen. Gitu. Buat yang ingin belajar marifatullah, yang keyeng, yang benar-benar kuat niatnya, semoga cepat terkabul, cepat mengenal Allah. Buat yang tidak ingin mengenal Allah, silahkan, itu hak pribadi masing-masing. Karena kalau kami di sini, karena kami orang Islam dan Tuhannya itu bernama Allah, dan menurut keterangan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak mengenal jalan untuk menuju Allah, bagaimana kita bisa kembali pulang kepada Allah? Karena jelas ada keterangannya tadi kan. Mungkin kita akan tersesat ke lubang perempuan. Nah, Atau bisa saja kita tersesat ke lubang apa? Kegewek. Apa kegebok? Ya, pokoknya seperti itulah. Intinya semoga yang menonton video ini tidak tersesat. Semoga yang menonton video ini dibukakan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh Pareman.